Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eka dengan NPM 2040 606022. Saya dari Lokal A3 jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Utara kan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen. Adapun tugas ini dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Tri Cahyono MPD. Dalam dunia pendidikan, penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh atau perlakuan atau tindakan pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan ini bila dibandingkan dengan tindakan lain. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri penelitian eksperimen. Di sini saya mengambil ciri-ciri yang disebutkan oleh Danim 2002. Danim 2002 menyebutkan beberapa karakteristik atau ciri-ciri penelitian eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib dan ketat, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung maupun random atau acak. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan varian. Mengapa harus variannya dikontrol? Karena untuk memaksimalkan varian variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian dan juga meminimalkan varian variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi tujuan dari penelitian. Yang keempat, validitas internal atau internal validity mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen. Karena untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Yang kelima, validitas eksternal atau external validity berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan mengeneralisasikan pada kondisi yang sama. Yang keenam, yang terakhir, semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Untuk tahap yang pertama yaitu menentukan masalah. Masalah secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau kondisi ideal. Masalah juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana adanya pertanyaan atau keinginan tahuan dari peneliti terhadap suatu hal yang menyebabkan atau menjadi alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti memperoleh bahwa pemahaman konsep matematika di Kalimantan Utara masih sangat kurang. Hal ini akan lebih baik jika didukung fakta yang dapat berupa hasil survei yang diadakan oleh lembaga-lembaga terpercaya untuk menambah keabsahan penelitian. Yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Setelah menentukan masalah, biasanya langsung mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusi dari masalah tersebut juga harus didukung oleh teori yang relevan serta kuat sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan penelitian. Misalnya dari permasalahan pemahaman konsep siswa yang masih kurang, dapat dipilih solusi yang berupa model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Nah, peneliti haruslah menyertakan teori yang kuat dan mendukung bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAT memang sesuai untuk mengatasi permasalahan kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Peneliti dalam hal ini boleh menggabungkan beberapa pendekatan, metode, model, maupun teknik dalam menyusun solusi yang akan menjadi variabel bebas nantinya dalam penelitian. Hal yang penting dan yang perlu diingat adalah rancangan solusi yang dibuat peneliti haruslah kuat dan relevan secara teori. Yang ketiga, menentukan populasi. Dalam menentukan populasi, peneliti dapat memilih atau menggunakan populasi yang luas atau lebih sempit.
Misalnya peneliti memilih sekolah A sebagai populasi penelitian. Hal yang harus diperhatikan peneliti adalah memastikan populasi yang dipilih menghadapi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dipilih oleh peneliti. Yang keempat yaitu menentukan sampel. Penentuan sampel merupakan langkah yang sangat krusial dalam penelitian eksperimen. Hal ini disebabkan karena sampel akan dilibatkan dalam penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari sampel akan digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi. Karena hal itu, dalam memilih sampel hendaknya peneliti memperoleh sampel yang representatif yang dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Yang kelima, menentukan hipotesis. Peneliti harus menentukan hipotesis terlebih dahulu sebelum memulai penelitian. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan model atau metode atau teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian eksperimen berupa ada tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan terhadap siswa. Yang keenam, mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Setelah terpilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian, seorang peneliti hendaknya segera menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang paling penting untuk dipersiapkan atau disiapkan adalah perangkat dan instrumen. Yang ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Instrumen yang akan digunakan haruslah diuji coba terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya yang kedelapan yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah dilakukan uji coba instrumen, data yang diperoleh akan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Khusus untuk validitas, diuji juga validitas isi atau uji pakar dari instrumen, di mana instrumen dinilai oleh beberapa orang ahli untuk memberikan pendapat ataupun masukannya untuk kesempurnaan instrumen. Tahap yang kesembilan yaitu melaksanakan penelitian. Setelah semua persiapan telah matang, peneliti dapat langsung melakukan penelitian dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah atau tempat penelitian yang akan diteliti. Peneliti dapat menerapkan berbagai solusi yang telah dirancang sebelumnya dan melakukan pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas sampel. Di akhir pembelajaran, peneliti melakukan tes akhir untuk memperoleh data kemampuan siswa. Tahap yang ke-10 yaitu melakukan uji hipotesis. Setelah memperoleh data akhir dari kemampuan siswa, peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti dapat menggunakan berbagai uji hipotesis yang ada, yang disesuaikan dengan jenis dan desain penelitian eksperimen yang digunakan. Tahap yang terakhir atau tahap yang ke-11 adalah menarik kesimpulan. Tahap terakhir ini adalah menarik kesimpulan. Dari hasil uji hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah perlakuan yang telah diberikan memberikan pengaruh atau tidak. Di sini saya akan memberikan contoh dari penelitian eksperimen, yaitu misalnya suatu eksperimen dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan atau pembelajaran dengan metode pemecahan soal terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut bila dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikannya atau kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut bila dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai penelitian eksperimen. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.